Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Nah, salam sehat ya. Selamat pagi. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Erlangga, silakan dipimpin. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini masih daring ya, dikarenakan pandemi yang belum selesai. Jadi, Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kalian juga bisa cari referensi lain untuk mendukung pemahaman kalian tentang pelajaran kita. Jadi, langsung saja hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Newton. Tapi sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Untuk kelas 10A, lengkap ya, ada 9 siswa, ada 8. Oke. Hari ini Ibu tidak sendirian, ada Ibu Pita yang akan mendampingi kita dalam pembelajaran hari ini. Ibu Pita, silakan Bu. Baik, halo anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Pita Nadia, bisa dipanggil Ibu Pita. Hari ini Ibu akan menemani Ibu Insani untuk mengajar pada pagi hari ini. Materinya mengenai hukum Newton. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mendapatkan materi, siswa mampu menjelaskan penyebab benda dapat bergerak dengan baik. Yang kedua, setelah materi disajikan, siswa dapat memberikan contoh hukum Newton 1, 2, dan 3 dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Setelah mendapatkan materi, siswa mampu menentukan besaran fisika dalam hukum Newton dengan baik. Yang keempat, setelah mendapatkan materi, siswa mampu menghitung dan merumuskan hukum Newton 1, 2, dan 3 dengan baik. Dan yang kelima, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan dan menerapkan hukum Newton 1, 2, dan 3 dan menyimpulkannya dengan baik. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Insani. Kepada Ibu Insani, dipersilakan. Oke, setelah mengetahui tujuan pembelajarannya itu tadi, Ibu harap kalian bisa berpartisipasi aktif ya dalam pembelajaran kita hari ini, agar kalian bisa memahami dengan baik materi yang akan kita pelajari secara bersama-sama. Oke, pelajaran kita tentang hukum Newton. Ada yang masih ingat hukum Newton? Waktu SMP pernah belajar bukan tentang hukum Newton? Iya Bu, masih ingat. Alhamdulillah ya. Ada yang bisa menyebutkan hukum Newton itu ada berapa? Izin menjawab Bu, ada 3. Ya. Oke, jawabannya bagus. Sekarang ilmuannya. Ada yang masih ingat ilmuwan hukum Newton? Penemu hukum Newton. Izin menjawab Bu, Sir Isaac Newton bukan Bu? Oh ya, betul. Masih ingat ya ternyata. Baik anak-anak, sebelum lanjut ke materi, ada fenomena-fenomena yang berkaitan dengan hukum Newton seperti gerak relatif benda, kecepatan benda. Nah, di sini Ibu ada video yang akan Ibu tampilkan, bisa disimak baik-baik ya.
Oke. Sekarang kita baca dulu ya cuplikan sedikit dari PPT tentang ilmuwan penemu hukum Newton. Ibu Pita, silahkan Ibu. Nah, ada yang bisa bantu membacakan? Saya, Bu. Izin menjawab, saya, Bu. Nah, boleh. Siapa tadi yang pertama? Anissa Dira ya? Iya, boleh. Sir Isaac Newton. Newton atau yang terkenal dengan nama panjang Isaac Newton adalah seorang filsuf, matematika, dan fisika. Bapak Newton ini menemukan beberapa hukum mengenai gerak benda yang dinamakan hukum Newton. Oke, itu tadi ya, ilmuwan penemu hukum Newton. Oke, sekarang sebelum kita lanjut ke LKPD yang Ibu minta ke kalian, sekarang kita akan mencoba untuk mempraktekkan salah satu hukum Newton. Sekarang coba siapkan kertas dan pena. Ada kan pena atau penghapus tipe, boleh. Intinya benda yang bisa ditaruh di atas kertas itu tadi ya. Ibu Pita, bagaimana, bisa dipantau ya anak-anaknya sudah menyiapkan semua atau belum? Ya, soalnya sudah. Yang lain? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Ibu tidak bisa melihat semuanya. Tidak bisa melihat muka semuanya. Oke. Sekarang coba taruhkan benda itu, benda pena. Pena ini di atas kertas tadi. Taruh di atas meja. Boleh meja, ya meja. Kemudian tarik ke daerah di luar meja. Ibu Pita bisa tolong dipantau ya, Bu. Kita coba ya. Seperti ini. Ini ada kertas dan pena. Kita tarik melewati daerah di luar meja. Nah, seperti itu. Sudah mencoba? Sudah ya? Sekarang Ibu ingin bertanya. Oke, apa yang terjadi pada benda ketika kalian melakukan aksi tersebut? Bendanya tetap diam, Bu. Ya, betul. Kira-kira apa nih yang menyebabkan benda tersebut tetap diam? Izin menjawab, Bu. Ya, boleh. Karena tidak adanya gaya luar yang mempengaruhi, Bu. Ya, betul ya. Jadi, benda ini akan mempertahankan kedudukannya ketika ia diam. Dan jika ada benda luar yang mempengaruhinya, maka benda tersebut akan bergerak, tapi geraknya itu lurus beraturan. Oke. Sekarang Ibu minta kalian melaporkan LKPD yang telah Ibu berikan minggu lalu, agar teman-teman yang lain juga bisa mengerti dan bisa menyimak dengan baik. Dimulai dari kelompok 1 ya. Iya, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya. Baik, Ibu Insani, di sini kelompoknya Alvia, kelompok 1 sudah mengirimkan LKPD-nya. Ibu akan menampilkannya ya. Ya, kelompok 1 persiapkan diri ya, peragakan seperti yang ada di LKPD kalian. Apakah sudah terlihat? Ya, Bu, sudah terlihat. Kelompok 1 dipersilakan. Iya, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya perwakilan dari kelompok 1 dengan anggota, saya sendiri Alvia Rosa, Ade Villa Vanessa, Erlangga Ade Putra, dan juga Latia Merinda.
di lembar kerja peserta didik dengan judul Percobaan Hukum 1 Newton. Tujuannya untuk memperlihatkan hukum kelembaman atau hukum 1 Newton yang terjadi pada benda dengan medianya adalah buku. Dengan alat dan bahan, saya menggunakan kertas dan juga setiap benda pada prinsipnya bersifat lembaman. Artinya, setiap benda yang ada memiliki sifat kecenderungan untuk mempertahankan keadaan geraknya semula. Dalam hal ini, bila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda nol atau tidak ada gaya yang bekerja, maka suatu benda jika ada keadaan diam cenderung untuk diam. Sehingga jika benda bergerak, cenderung benda itu akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Sifat seperti benda inilah yang dimaksud dengan sifat hukum kelembaman atau inersia. Sir Isaac Newton merumuskan keadaan benda ini sebagai hukum 1 Newton. Menurutnya, jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, benda tersebut akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan. Ukuran kuantitas kelembaman suatu benda adalah masanya, sehingga semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula kelembaman benda tersebut. Adapun langkah kerja dalam percobaan kali ini yaitu yang pertama, selembar kertas diletakkan di atas meja. Misalnya ini umpama meja, terus kita taruh selembar kertas di atas meja. Lalu kita letakkan buku di atas kertas tersebut. Nah, kita letakkan di atas kertas yang berada di atas meja. Nah, tariklah kertas tersebut dengan cepat dan dengan sekali sentakan seperti ini. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Kemudian mencatat hasil analisis keadaan tersebut. Kemudian kertas dikembalikan kedudukan semula dan buku diletakkan lagi di atas kertas. Nah, kita coba percobaan selanjutnya. Ada kertas seperti tadi, lalu kita taruh benda di atas kertas yang tadi. Nah, sekarang kita tarik kertas tersebut secara bertahan. Nah, apa yang akan terjadi bila kertas ini ditarik secara perlahan? Nah, yang akan terjadi adalah seperti ini. Nah, si buku yang ada di atas kertas tadi akan mengikuti gaya tarikan pada kertas tersebut. Nah, selanjutnya adalah mencatat analisis pada keadaan kedua. Adapun hasil percobaannya, yang pertama, kertas ditarik secara lambat pada suatu buku yang diletakkan di atas meja, dan di bawah buku tersebut ditaruh selembar kertas, kertas tersebut ditarik secara perlahan. Buku tersebut bergeser dari posisinya. Hal ini disebabkan gaya yang bekerja diberikan cukup lama, sehingga buku tersebut tidak dapat mempertahankan keadaan diamnya. Yang kedua, kertas ditarik secara cepat. Suatu kertas ditarik secara cepat, buku tersebut tetap berada pada posisinya. Hal ini disebabkan karena diberikan dalam waktu yang sangat singkat atau tidak ada gaya yang bekerja dan buku tersebut tidak bergerak sedikit pun. Kesimpulan dari kegiatan pertama dan kegiatan kedua tadi yaitu sebuah benda dalam keadaan diam memiliki kecenderungan untuk tetap diam. Sedangkan jika benda bergerak memiliki kecenderungan untuk tetap bergerak, sifat yang dimiliki oleh benda tersebut itulah yang disebut dengan sifat kelembaman atau inersia. Besar inersia ditunjukkan oleh massa yang kurang inersia suatu benda. Adapun kesimpulannya, jadi semua benda akan bergerak bergantung pada gaya yang kita berikan. Sifat benda ini cenderung mempertahankan geraknya atau juga disebut dengan kelembaman atau inersia. Salah satu faktor yang mempengaruhi kelembaman suatu benda adalah massanya. Hukum 1 Newton juga menggambarkan bahwa setiap benda cenderung mempertahankan keadaan semula, yaitu mempertahankan keadaan diam atau mempertahankan keadaan bergerak lurus beraturan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus ya hasil percobaannya. Oke, kita lanjut ke LKPD kelompok 2. Nanti kita akan bahas di materi. Silakan kelompok 2.
Ya, jadi itu tadi video dari LKPD kelompok 2 ya. Sekarang tolong dibacain ya hasil ini, hasil LKPD-nya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Anissa Dira, Soleh Mutiara, yang judulnya adalah percobaan hukum 2 Newton. Tujuannya adalah untuk memahami penerapan hukum 1 Newton. Prosedur percobaannya adalah amati gambar yang telah ditampilkan tadi. Terus nomor 2, mengapa hal itu bisa terjadi? Nomor 3, apa yang terjadi pada mobil tersebut saat didorong oleh beberapa orang? Nomor 4, mengapa hal itu terjadi? Nomor 5, termasuk ke dalam hukum Newton berapakah peristiwa tersebut? Nomor 6, berikanlah kesimpulan Anda. D, pembahasannya. Nomor 1, jawabannya adalah apa yang terjadi pada mobil tersebut saat hanya satu orang saja yang mendorongnya? Jawabannya adalah mobilnya sulit untuk bergerak, bahkan tidak bergerak. Nomor 2, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena gaya atau dorongan yang diberikan hanya sedikit. Nomor 3, apa yang terjadi pada mobil tersebut saat didorong oleh beberapa orang? Jawabannya adalah mobil tersebut bisa bergerak dengan cepat. Nomor 4, mengapa hal itu terjadi? Jawabannya adalah karena gaya atau dorongan yang diberikan besar. Nomor 5, termasuk ke dalam hukum Newton berapakah peristiwa tersebut? Jawabannya adalah hukum Newton. Simpulannya adalah, jadi semakin besar gaya atau dorongan yang diberikan pada benda searah laju arah yang benda tersebut, maka besar benda akan cepat, namun kecepatan berbanding terbalik dengan masanya. Itulah hasil dari LKPD kelompok 2. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya, sudah bagus LKPD dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kita akan konfirmasi LKPD-nya ke materi hukum Newton-nya. Kita kembali ke PPT. Akan kita bahas di sana nanti. Ya, sekarang kita masuk ke hukum 1 Newton. Ada yang bisa bantu untuk membacakan? Saya, Bu. Ya, boleh. Silahkan. Hukum 1 Newton berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Ya, itu tadi ya. Seperti yang telah kalian lakukan, percobaan kalian pada LKPD, benda itu akan tetap diam, mempertahankan kedudukannya, dan jika ia bergerak, akan bergerak beraturan. Oke, Bu Pita lanjut. Ya, silakan yang bisa membantu untuk membacakan kembali. Saya, Bu. Ya, boleh. Hukum 1 Newton disebut juga inersia. Sifat kelembaman benda atau yang biasa disebut inersia maksudnya adalah setiap benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya. Jadi kunci dari hukum Newton 1 ini adalah setiap benda akan diam jika tidak diberikan gaya, dan setiap benda akan cenderung lurus beraturan jika diberikan gaya. Ya, jadi seperti itu ya. Lanjut Ibu Pita. Nah, jadi secara matematis, hukum 1 Newton itu rumusnya sigma F sama dengan 0. Maksud dari hukum 1 Newton ini, dia berkaitan dengan sifat kelembaman benda. Maksudnya bagaimana? Maksud dari sifat kelembaman benda itu, maksudnya setiap benda itu akan cenderung mempertahankan kedudukannya.
Jadi kunci dari hukum 1 Newton adalah setiap benda akan diam jika tidak diberikan gaya dan akan bergerak lurus beraturan jika ada gaya yang mengenainya. Oke, lanjut Ibu Pita. Nah, sekarang kita mempelajari tentang contoh penerapan hukum 1 Newton. Di sini ada ya contohnya seperti yang sudah dipraktekkan teman kalian tadi pada buku dan kertas. Untuk di sini ada gelas di atas meja, gelas dan kertas di atas meja yang ditarik. Nah, sudah dibahas di LKPD tadi. Kemudian Ibu minta kalian menyebutkan contoh tambahannya. Bagaimana? Yuk, Ibu akan menilai keaktifannya ya. Jadi, mari berpikir. Berikan contoh dari penerapan hukum 1 Newton ini. Saya, Bu. Ya, boleh. Contoh penerapan hukum 1 Newton. Contohnya, uang logam diletakkan di atas kertas. Saat kita menarik kertas, uang logam cenderung mempertahankan keadaannya. Dia tetap berada di atas kertas dan tidak bergerak kemana-mana. Oke. Ada lagi? Ya Bu, izin menambahkan contohnya. Ya, boleh, silahkan. Contoh lainnya itu pada saat kita sedang naik bis, tubuh kita akan pada posisi duduk nyaman. Namun, jika bus itu sedang berada pada posisinya, tiba-tiba mengerem saat ada kucing. Nah, itu seperti ada gaya tolakan ke depan. Jadi, ada penerapan hukum 1 Newtonnya, Bu. Sekian, Bu. Iya. Ya. Ketika bus itu merem mendadak, itu kan kita ada gaya dari tubuh kita yang ini ya, maju ke depan gitu ya. Tapi di saat itu ada tubuh kita itu berusaha mempertahankan posisi semula. Nah, di situ artinya penerapan dari hukum 1 Newton itu bahwa benda akan mempertahankan kedudukannya seperti tadi, seperti tubuh kita yang mempertahankan kedudukan ketika maju, ketika bus akan mengerem mendadak. Oke, contoh selanjutnya ada lagi? Saya, Bu. Ya, Erlangga, silakan. Menarik taplak meja dengan cepat. Taplak meja dengan... Oh ya, lanjut. Ketika kamu menarik sebuah taplak yang berada di atas meja, kemudian di atasnya terdapat vas bunga atau piring, taplak ditarik dengan cepat, maka vas bunga atau piring tetap dalam keadaan diam. Hal ini terjadi karena adanya sifat kelembaman suatu benda, Bu. Ya, betul ya. Oke, sudah mengerti berarti ya? Karena sudah banyak yang menyebutkan contohnya juga tadi. Jadi hukum 1 Newton Ibu anggap selesai ya. Kita sekarang lanjut ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Lanjut. Ya, boleh dibacakan anak-anak. Izin membacakan, Bu. Hukum 2 Newton berbunyi, jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Besarnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap. Oke. Jadi itu ya bunyi dari hukum 2 Newton. Kemudian ada yang masih ingat nggak rumus dari hukum 2 Newton itu apa? Masa bendanya. Masih. Oke, apa? Apa tuh rumusnya? Izin menjawab, Bu. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini tadi rumus dari hukum 2 Newton. Di mana F itu adalah gaya, satuannya Newton, kemudian M-nya massa, satuannya kilogram, dan
percepatan A adalah percepatan dalam meter per sekon kuadrat. Oke, lanjut. Nah, penerapan hukum 2 Newton. Newton ini berkaitan dengan benda dalam keadaan bergerak, di mana massa benda dan gaya yang diberikan pada benda akan diperhitungkan. Jadi, Newton ini berbicara mengenai hubungan antara gaya konstan benda terhadap percepatan yang timbul pada benda, serta hubungan antara massa terhadap percepatan akibat gaya konstan yang ada. Penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari yang kedua ini berkaitan dengan keadaan bergerak ya, di mana massa benda dan gaya diberikan pada benda akan diperhitungkan. Untuk contoh lain itu kan salah satu contohnya ketika nimba ya, ketika menimba. Nah, untuk siswa-siswi ada yang bisa menambahkan lagi contohnya? Saya, Bu, izin menambahkan. Ya, boleh. Contoh lainnya itu seperti lift yang bergerak naik turun. Sebelum bergerak, baik naik maupun turun, lift dalam keadaan diam. Kemudian, lift diberi gaya yang mengakibatkan lift mengalami percepatan. Terima kasih. Oke, bagus ya. Ya. Ada lagi? Izin menambahkan, Bu. Ya, boleh. Pada saat mobil truk yang membawa barang muatan sedikit, maka bisa mendapatkan percepatan yang lebih besar daripada mobil truk yang membawa muatan yang sangat banyak. Maka bisa disimpulkan semakin besar beban ditambahkan, maka semakin kecil percepatannya. Oh ya, bagus ya. Jadi seperti itu hukum 2 Newton. Ini tidak ada yang ingin menambahkan lagi contohnya? Yang lain bagaimana? Saya, Bu. Ya, silakan. Pada permainan kelereng yang kecil saat dimainkan akan lebih cepat menggelinding. Sedangkan kelereng yang lebih besar relatif lebih lama. Begitu, Bu. Ya, jadi percepatan di sini berbanding terbalik ya dengan masanya. Iya, Bu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Ya, boleh, silakan. Ketika kita menarik sebuah gerobak yang penuh dengan muatan, terus nanti ada gaya yang diberikan itu lebih besar daripada tarikan gerobaknya, Bu. Ya, oke. Bagus ya. Jadi sudah paham ya hukum 2 Newton? Oke, kita sekarang lanjut Bu ke hukum 3. Ada yang masih ingat hukum 3 Newton ini seperti apa? Bu. Ya, bagaimana? Terkait dengan gaya aksi reaksi, Bu. Ya, betul ya. Oke, sekarang biar kalian lebih paham lagi, kita baca slide-nya dulu. Yang bisa membaca slide, siapa nih kira-kira? Saya, Bu. Ya, silakan. Jika benda satu mengerjakan gaya terhadap benda dua, maka benda dua mengerjakan gaya pada benda satu yang besarnya sama, tetapi dengan arah yang berlawanan dengan arah gaya dari benda satu, Bu. Oke, lanjut. Oke, lanjut Ibu kita ke slide selanjutnya. Nah, secara matematis, rumusnya F aksi sama dengan F reaksi ya. Jadi benar tadi besar gayanya sama, hanya saja arahnya berlawanan. Lanjut Ibu Pita. Nah, contohnya ini. Ketika kita mendorong tembok. Ibu minta kalian sekarang menghadap ke belakang. Siapa nih? Sebentar. Oh, itu ada siapa? Ada Alfia.
coba menghadap ke belakang tembok. Sudah, Bu. Oke. Coba dorong temboknya. Sudah, Bu. Nah, sudah. Bisa berbalik lagi. Nah, ketika kita mendorong tembok, kita akan memberikan gaya aksi ya pada tembok. Kita dorong ke depan, kita memberikan gaya aksi. Maka yang terjadi, tembok akan memberikan reaksi kepada kita. Dibuktikan dengan tubuh kita yang terdorong kembali ke belakang. Oke ya. Ibu minta kalian menyebutkan contoh lain nih dari hukum 3 Newton. Kira-kira ada tidak yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang hukum 3 Newton tadi? Ada yang ingin menambahkan? Contohnya? Ya, silakan. Izin menambahkan contoh penerapan hukum 3 Newton, yaitu adalah roket air. Ketika roket air akan diluncurkan, roket air dapat meluncur ke atas karena adanya gaya dorong air ke bawah. Gaya dorong ini adalah gaya aksi. Sebagai akibatnya, lantai memberikan gaya dorong yang sama besar ke arah atas. Gaya dorong lantai ke atas inilah yang bekerja sebagai gaya reaksi. Makasih, Bu. Oh, oke. Bagus ya contohnya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya. Gerak hentakan pada pistol. Jika kita adalah seorang pemain game bergenre tembak-tembakan, maka akan memahami bahwa setiap kali sebuah senjata ditembakkan, maka akan ada gaya sentak yang dihasilkan oleh peluru yang ditembakkan. Sentakan senjata atau recoil senjata yang dirasakan oleh penembak adalah gaya reaksi yang dihasilkan oleh peluru tersebut. Ya, bagus ya jawabannya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Ya, boleh. Putaran ban mobil, Bu. Pada saat kita menjalankan mobil, maka ban mobil akan berputar berlawanan arah dengan gerak mobil, di mana gerak ban mobil adalah F aksi dan arah gerakan mobil adalah F reaksi. Ya, ban mobil. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, sudah banyak ya tadi contoh dari hukum 3 Newton. Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke. Yang lain jangan mau ketinggalan karena kita akan ada poin-poin tersendiri dalam aktivitas pembelajaran kita. Sudah semua ya, 3 hukum Newton sudah kita pelajari, kemudian contoh-contohnya pun sudah. Siapa yang bisa menyimpulkan nih dari 3 hukum Newton tadi? Ya, jadi kesimpulannya bagaimana gitu, Ibu? Saya, Bu. Ya, Erlangga, bisa? Kesimpulannya itu dalam hukum 2 dan hukum 1 Newton dijelaskan bahwa jika sebuah benda diberikan gaya, maka benda tersebut akan berpindah tempat. Semakin besar gaya yang diberikan akan menentukan seberapa jauh benda bergerak dan benda akan berusaha mempertahankan posisinya. Benda yang diam akan tetap diam dan dia yang bergerak lurus beraturan akan bergerak lurus beraturan. Jadi, hukum 3 Newton menjelaskan bahwa jika suatu benda mendapatkan sebuah gaya, maka benda tersebut akan mengirimkan gaya yang berlawanan arah dengan kekuatan yang sama besar kepada sumber gaya tersebut. Besar gayanya sama, arahnya berlawanan, dan bekerja pada benda yang berbeda. Oke. Plus untuk Erlangga ya, yang sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu kegiatan kita pada hari ini. Ibu Pita, bagaimana? Ada yang ingin ditambahkan? Izin menambahkan, Bu. Jadi untuk anak-anak semua,
Jika ada yang masih kurang jelas tentang materi hukum Newton atau materi-materi sebelumnya, boleh ditanyakan. Jangan malu-malu ya untuk bertanya di WA Group atau Japri Ibu Insani atau Ibu. Kami akan menjawab walaupun mungkin tidak fast respon ya. Baik, itu aja Bu. Ya, pembelajaran kita hari ini agar apa yang kita pelajari itu berkah dan insya Allah tertanam pemahamannya dengan baik. Kita akhiri dengan doa kembali. Jadi kita bisa mulai saja berdoanya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silahkan, Leo.